Selamat malam pemirsa, sejak Jumat lalu ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara terus menjadi perhatian publik. Peristiwa terjadi saat sholat Jumat berlangsung sekitar pukul 12 siang. Ledakan pertama terdengar usai khotbah Jumat selesai, diduga berasal dari dalam masjid. Beberapa detik kemudian ledakan kedua terjadi di area luar, diduga di sekitar selasar pintu belakang atau di dekat area kantin. Dari hasil penyelidikan sementara, Densus 88 mengungkap ada 7 bahan peledak yang disiapkan, 4 diantaranya meledak di lokasi dan 3 lainnya gagal menyala. Jumlah korban luka saat ini mencapai 96 orang terdiri dari siswa, guru, dan petugas sekolah. 68 orang sudah dipulangkan, sementara 28 masih menjalani perawatan medis. Di antara korban ada seorang siswa berusia 17 tahun yang diduga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Ia mengalami luka berat di kepala, sudah menjalani operasi dan saat ini dalam perawatan intensif yang di bawah pengawasan kepolisian. Barang bukti yang diamankan antara lain adalah bahan peledak rakitan, catatan pribadi, serta 2 senjata mainan, airsoft gun dan revolver yang memiliki tulisan ekstrim seperti Welcome to Hell dan juga Branton Tarrant. Saat dilakukan penggeledahan di rumah, aparat menemukan bahan yang sama seperti yang ditemukan di lokasi. Motif sementara diduga berasal dari tekanan psikologis akibat perundungan yang dialami di lingkungan sekolah yang memicu aksi balas dendam dan upaya bunuh diri. Aparat memastikan penyelidikan masih berjalan dan motif pasti masih terus didalami. Namun, tragedi ini bukan sekedar soal ledakan di sekolah, melainkan peringatan atas gagalnya sistem pendidikan dan juga lingkungan sosial dalam mendeteksi luka anak sebelum berubah menjadi bahaya. Apa yang sebenarnya membuat seorang remaja menukar rasa sakitnya dengan tindakan se-ekstrim ini? Bersama saya, Afeni Malik, inilah top isu pada malam hari ini, mengurai akar tragedi ledakan SMAN 72. Dan pemirsa, sudah kami hadirkan narasumber di studio Metro TV. Kami hadirkan kriminolog dari Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat malam. Selamat malam, terima kasih diundang, Mbak. Terima kasih sudah hadir, Prof. Lalu kami hadirkan juga psikolog anak, remaja, dan keluarga, Mbak Sani Budiantini. Mbak Sani, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kami juga hadirkan Kabar Reskrim periode 2009-2011, Pak Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Vi. Terima kasih sudah hadir, Pak Ito. Dan juga pemirsa bergabung melalui sambungan Zoom, ada kami hadirkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latiful Hayat. Prof. Atip, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi, Pak Ito, Prof. Adrianus, Mbak Sani. Selamat malam. Baik, Prof. Saya akan ke Anda terlebih dahulu sebagai Wakil Menteri. Anda sempat menjenguk para korban di rumah sakit. Apa pesan yang paling kuat yang Anda dengar, baik dari korban, guru, mungkin juga para orang tua murid yang berada di rumah sakit pada saat Anda mengunjungi mereka? Baik, terima kasih Mbak Afi. Pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan keprihatinan dan juga empati yang luar biasa kepada para korbannya. Dan betul pada malam hari itu saya datang ke rumah sakit Cempaka Putih ya. Ketika itu di rumah sakit ada sekitar 36 korban ya. Begitu juga saya bertemu dengan para orang tua yang mendampingi pada saat itu. Kesan pertama ketika saya dialog, mereka semua tidak pernah memperkirakan dan menyangka ya akan terjadi kejadian yang di luar nalar seperti ini terjadi di dunia pendidikan, di lokasi pendidikan, dan tampaknya menurut saya ini kejadian yang pertama kali ya dengan mengambil lokasi di lembaga pendidikan. Nah, terkait dengan para korban yang semuanya itu mayoritas ya mengalami gangguan pendengaran. Bahkan secara lebih detail itu sebagian besar di telinga kanan ya, ada sebagian yang telinga kiri, dan bahkan ada yang beberapa gangguan pada kedua sisi kanan dan kiri dari telinga tersebut. Nah, ini menunjukkan ledakan yang cukup kuat ya dari kejadian tersebut gitu. Nah, tidak banyak yang disampaikan oleh para siswa yang menjadi korban karena mungkin mereka juga shock dengan kejadian seperti ini, kenapa bisa terjadi. Hanya dalam dialog itu
para siswa dan juga orang tua menginginkan agar pertama adalah penanganannya terkait dengan pemulihan ya secara medis dari para korban, dan yang kedua untuk memastikan proses belajar mengajar itu berlangsung secara aman dan juga nyaman bagi mereka, dan yang ketiga agar segera proses belajar mengajar dapat berjalan kembali. Dan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI sudah secara cepat ya memitigasi, yaitu akan untuk tahap pertama melakukan proses belajar mengajar secara daring. Baik. Selain daring ini untuk sementara, tapi bagaimana memastikan sekolah kembali aman? Karena mungkin kekhawatiran bukan hanya terjadi di orang tua atau bahkan guru di SMA N 72, ini juga menjadi kekhawatiran banyak orang tua di banyak sekolah. Baik, Mbak. Tentunya ini tidak bisa ya kita melihat salah satu aspek saja. Ya, termasuk dugaan sementara kan karena korban dari pembulian umpamanya, tapi untuk hal tersebut kami menunggu hasil penyelidikan dari pihak yang berwenang. Hanya saya ingin kembali menegaskan bahwa dalam catur pusat pendidikan yang mengenai 4 pilar, di mana pendidikan itu berpusat di keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga peran media. Nah, dalam hal ini bagaimana interaksi keempat pilar itu tampaknya masih belum maksimal ya. Dan tidak bisa umpamanya si pendidikan itu hanya bertumpu sepenuhnya kepada sekolah. Nah, sementara keluarga juga memiliki peran yang cukup besar, begitu juga masyarakat. Dan jangan lupa untuk yang terkait kejadian yang menurut saya itu luar biasa ini adalah peran dari keterbukaan dari informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, terutama oleh para siswa yang justru memiliki kemampuan untuk mengakses secara lebih cepat. Nah, dalam kasus ini bagaimana coba seperti tadi diperlihatkan ya, dia menuliskan tokoh kekerasan begitu yang itu hanya ada di media ya. Nah, dalam hal ini kementerian sangat concern sekali bagaimana keempat pusat pendidikan itu atau keempat pilar dalam catur pendidikan itu untuk kembali dapat berinteraksi secara maksimal ya. Nah, antara lain kita kan sudah menetapkan ya apa yang disebut sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, salah satu di antaranya adalah kebiasaan untuk bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Ini yang tampaknya harus dikuatkan kembali. Demikian. Baik. Ketika Anda mengatakan bahwa tadi Pak Wayan sempat mengatakan ada tulisan akses ke media, saya akan ke Pak Ito membahas sedikit, kita flashback ke peristiwa. Itu juga sempat beredar foto ada senjata yang disampaikan adalah senjata mainan, namun tertulis nama-nama pelaku teror di luar negeri. Pak Ito, bagaimana Anda membaca kasus ini? Tadi Pak Wayan mengatakan bahwa bully ini sejauh ini adalah informasi sementara. Kita masih menunggu proses penyidikan yang berlangsung. Bagaimana Pak Ito melihat kejadian ini? Ya, pertama mungkin dalam penanganan satu kasus ya, pengungkapan satu kasus, tentu Polri penyidik akan berangkat dari sebab dan akibat. Setelah itu mencari modus operandi yang dilakukan, misalnya dia menggunakan bahan peledak, kemudian membawa senjata mainan dan lain sebagainya. Kemudian motif sementara ini kan akibat bullying, tapi ini masih didalami. Kemudian juga dikaitkan sekarang dengan TKP, tempat kejadian perkara, kenapa dia memilih di masjid. Nah, kemudian di sana juga dikaitkan lagi dengan melalui penyelidikan ilmiah, yaitu dengan melakukan digital forensik ya, yaitu kita menelusuri kira-kira apakah ada komunikasi yang bersangkutan terduga tersangka ini pelaku dengan pihak-pihak lain.
Nah di sinilah tentunya polisi juga harus hati-hati karena untuk bisa menentukan apakah ini merupakan satu tindakan terorisme ataukah merupakan satu tindakan kriminal yang sifatnya radikal, ini tentunya nanti akan disampaikan setelah hasil pengungkapan secara lengkap diperoleh baik dari teman-teman dari Densus maupun dari Lab 4. Demikian. Kalau Anda tadi mengatakan apa artinya, kenapa kemudian terjadi penyerangan di masjid saat sholat Jumat, apa yang bisa Anda baca? Apakah itu spontanitas atau memang bisa dikatakan menjadi sebuah kunci simbolik? Saya melihat di sini yang bersangkutan itu terinspirasi ya dari sesuatu mungkin medsos di mana dengan sesuatu mungkin nanti bisa disampaikan dari psikologi, dia merasa sakit hati, dendam, kemudian ingin membalas, tapi memilih di masjid itu kan sekarang di senjata mainannya ditulis salah seorang pelaku penembakan di New Zealand di masjid ya. Nah tentunya itu mungkin yang menginspirasi yang bersangkutan adalah melakukan sesuatu di masjid dan mungkin sasarannya kalau memang itu bullying, itu perundungan, tentu orang-orang yang biasa melakukan bullying. Nah tentunya ini juga perlu didalami oleh teman-teman dari penyidik dan kenapa dia milih di masjid tidak di kelas atau di mana. Nah ini kalau melihat daripada senjatanya yang ditulisi salah satu tokoh teroris yang di New Zealand, saya kira itu terinspirasi dari medsos dan itu pasti akan menjadi titik penyelidikan daripada teman-teman penyelidik saat ini di Polda Metro Jaya. Oke, sebelum kita beralih ke bully dan psikologi anak, saya minta tanggapan dari Prof. Adrianus. Prof. Adrianus punya pendapat yang berbeda atau perspektif yang berbeda? Ya, karena saya juga pendidik ya, maka tentu saya mengharapkan ini memang murni bully dan akibat bully ya. Karena kalau sampai kemudian dugaan bahwa sebetulnya bully itu hanya trivial, hanya kecil saja, dan yang lebih mengemuka adalah soal-soal kebencian, terutama kebencian ekstrim ya kepada satu kelompok, dan itu disimbolkan lewat senjata, lewat penyerangan di masjid dan seterusnya. Ini lalu akan pindah ranahnya ke ranah BNPT dan Densus ini, dan Pak Wamen akan kesulitan untuk bicara dalam hal ini. Kenapa? Karena bayangkan itu terjadi di tempat yang tidak kita duga, di kalangan orang yang juga tidak terduga, dan korban juga tidak terduga. Hal mana kita tidak punya referensi sama sekali tentang hal itu. Jadi ini satu hal yang baru dan moga-moga ini memang betul-betul soal bully Pak ya, dan kepolosan seorang anak yang ketika marah tak terkontrol lalu kemudian mengambil bentuk seperti ini. Moga-moga begitu. Semoga seperti itu. Tapi worst skenario-nya adalah? Saya kira ini juga bukan hanya terinspirasi, tapi juga ada satu niat untuk mendeliver yang kita sebut sebagai kebencian ekstrim kanan, ya. Dan ini lalu menjadi menarik karena ini dilakukan pada diri seorang anak yang kita asumsikan belum tahu apa-apa, tapi ternyata sudah mampu terinspirasi demikian kuat, ya, bukan hanya dari sisi sekedar menulis di di senjata itu, dan saya juga dia pasti menyisihkan uang jajannya untuk itu, ya, dan bahkan lebih daripada itu adalah membuat rakitan yang dia lihat dari YouTube. Nah itu kan juga menarik bagi kita betapa dia militan dalam rangka mewujudkan rencananya. Oke, saya minta tanggapan Mbak Sani, bagaimana melihat kalau tadi Prof mengatakan semoga ini akibat bully lalu kemudian ekspresi tidak lebih dari kekhawatiran terburuk yang tadi disampaikan bahwa ini ternyata ekspresi atau bahkan mendukung ekstrim kanan dan lain-lain gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya. Kita kalau melihat dari anak berkonflik dengan hukum atau ABH ini adalah dalam range usia remaja. Ya 12-18 itu usia remaja di mana usia ini sedang lagi mencari jati diri juga ya. Nah ketika dan termasuk juga regulasi emosi yang kadang-kadang ada hormon up and down ya. Kemudian kesulitan dalam rangka memahami emosi dirinya ya. Nah ketika kelompok remaja ini atau ABH ini mengalami tekanan, misalnya tadi kita anggap itu sebagai satu motif utamanya karena rasa frustrasinya kemudian dia melakukan perilaku seperti ini adalah dalam rangka memang bentuk dari pesan bahwa saya tidak terlindungi, saya luka batinnya, begitu ya. Dan kenapa akhirnya ada tadi masuk ke dalam tokoh-tokoh teroris itu adalah karena regulasi emosi yang tidak bisa matang tersalurkan dengan baik dipadu-padankan dengan pembentukan jati diri itu bisa salah mengambil figur. Ya kalau kita lihat kemarin ini ada tokoh bintang film Korea bunuh diri, banyak yang ikut karena merasa itu adalah tokohnya dan dia terinspirasi dari situ misalnya. Itu seperti itu. Jadi kombinasi dari frustrasi, rasa ketidakadilan dan pembentukan jati diri yang diambil dari tokoh yang salah bisa melakukan perilaku yang sama dengan
orang yang dianggap sebagai role modelnya, dia. betul. Meskipun kita tidak menormalisasi bully ya, kita tetap menentang aksi bully dimanapun, terutama di institusi pendidikan gitu. Tapi saya banyak yang bertanya bahwa bully seperti apa yang bisa melukai hati seorang anak seperti ini dan sampai tega bahkan menghilangkan nyawa diri dia dan nyawa teman-temannya. Iya, bully ini luar biasa akibatnya. Ada bully fisik, ya tentunya ada tekanan fisik, ada psikologis, ada verbal. Tapi semua jenis bully ini menyisakan luka batin yang luar biasa. Banyak anak kadang-kadang merasa dia lebih baik mati saja karena dia merasa tidak dihargai, tidak ada hak hidup di dunia ini. Ya, yang ada adalah rasa sakit yang dia derita. Nah, ada dua bentuk. Kalau orang yang pasif biasanya dia melukai dirinya sendiri. Tapi kalau pasif agresif dia ada penyerangan dengan akumulasi emosi yang luar biasa dalamnya sehingga dia ingin kalau saya sakit orang lain pun sakit. Nah, ini yang bisa menjadi trigger orang menyakiti orang lain ketika dia dalam kondisi korban bully. Oke, baik. Seperti apa tanda-tandanya dan bisakah kita mencegah supaya kejadian ini pertama dan terakhir terjadi di institusi pendidikan dan juga dimanapun? Kami lanjutkan pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.